Host kondang sekaligus anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya menuai sorotan viral setelah membuat konten di rumah korban kebakaran Los Angeles, California, Amerika Serikat. Video itu dibagikan oleh warga yang mengaku sebagai korban kebakaran Los Angeles di TikTok bernama @chamer1517. Dalam video tersebut, Uya Kuya terlihat sedang bersama keluarganya di trotoar tepat di depan rumah korban kebakaran. Kemudian, Uya Kuya membuat video mewawancarai salah satu YouTuber Indonesia yang tinggal di Los Angeles. Saat Uya Kuya dan keluarga membuat video itu, pemilik rumah merekam mereka dan menyatakan keberatannya. Ini sangat konyol. Pertama, keluarga kerajaan kemarin. Sekarang, orang-orang ini, mereka tidak memiliki penghormatan pada kehilangan kami sama sekali, ucap pemilik rumah. Kemudian, terlihat beberapa orang lainnya juga yang merekam rumah korban kebakaran tersebut. Ini sangat mengerikan bahwa orang-orang melakukan ini. Apakah mereka tidak mengerti bahwa kami kehilangan rumah, kata dia. Mereka tidak mengerti apapun yang kami harus lalui. Mereka tidak mengerti susahnya menggantikan semua yang kami punya, ujarnya lagi. Setelah beberapa saat, pemilik rumah pun menghampiri keluarga Uya Kuya dan bertanya siapa mereka. Dia pun menjelaskan bahwa rumah yang menjadi latar pengambilan video Uya Kuya adalah miliknya. Mendengar ucapan itu, Cinta Kuya, putri Uya Kuya, yang merekam video pun menurunkan ponselnya. Hingga artikel ini ditulis, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, video viral itu telah dilihat sebanyak 6,9 juta kali. Lantas, seperti apa keterangan Uya Kuya atas peristiwa tersebut? Klarifikasi Uya Kuya usai ditegur saat buat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Pembawa acara Surya Utama, atau yang dikenal sebagai Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viral yang menunjukkan dirinya ditegur saat membuat konten di depan sebuah rumah yang terbakar di Los Angeles. Dalam video tersebut, seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah sekaligus korban kebakaran terlihat menegur Uya. Uya menjelaskan bahwa tujuan pembuatan video tersebut sebenarnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, mengenai kondisi lokasi kebakaran di Los Angeles. Kami hanya ingin memberikan informasi kepada beberapa orang Indonesia, termasuk wartawan Indonesia, yang meminta gambar atau video kondisi di sana. Video itu juga tidak diunggah di YouTube atau TikTok kami. Sama sekali tidak ada, ujar Uya Kuya kepada Kompas.com melalui telepon, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Uya juga menyebut bahwa banyak foto dan video hoaks yang beredar terkait kebakaran tersebut, sehingga dia merasa perlu memberikan informasi yang akurat. Soal kebakaran ini kan banyak foto-foto palsu atau yang dihasilkan AI. Jadi, sebenarnya kami hanya membantu memberikan gambaran situasi kepada teman-teman yang memintanya, kata Uya. Namun, Uya mengakui bahwa saat proses pengambilan gambar berlangsung, ada seseorang yang menegur dan meminta agar konten tersebut dihentikan. Uya pun langsung mematuhi permintaan itu dan menghapus video yang telah diambil. Kebetulan pas kita lagi bikin video, orang tersebut datang, mungkin baru sampai dari luar. Ketika dia bilang untuk berhenti merekam, kami langsung berhenti dan menghapus videonya, jelas Uya. Setelah mendapat teguran, Uya memastikan dirinya telah meminta maaf kepada orang tersebut. Di video itu kan sudah jelas, begitu dia bilang sesuatu, kami langsung bilang, oh iya, maaf, dan langsung pergi. Kami juga bilang bahwa kami mengerti dan meminta maaf, tambahnya. Uya menduga bahwa orang tersebut mengira pembuatan konten itu dilakukan untuk memanfaatkan situasi atau mencari keuntungan. Namun, ia menegaskan bahwa tujuannya hanyalah memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Mungkin dia pikir kami ini scammer yang memanfaatkan situasi, karena kami berbicara dalam bahasa Indonesia, jadi dia tidak mengerti. Mereka mungkin mengira kami memanfaatkan rumah-rumah korban untuk mencari donasi, ujar Uya.
Uya juga memastikan bahwa ia telah meminta izin kepada pihak kepolisian setempat hingga FBI sebelum merekam video tersebut. Di sana ada polisi dan FBI yang memberikan izin untuk mengambil gambar selama tidak masuk ke area rumah yang sudah diberi garis kuning, ungkap Uya. Dan pada dasarnya, lokasi itu adalah area publik yang terbuka, di mana ada puluhan hingga ratusan orang lainnya yang juga berada di sana. Lihat aja ada video orang lewat pulang balik, dan di sebelah saya juga ada TV, tambah Uya. Inilah update kebakaran lahan di Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat. Diketahui, kebakaran di Los Angeles terjadi sejak Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025, waktu setempat dan berlangsung selama beberapa hari. Kencangnya angin Santa Ana membuat api terus berkobar dan menyebar hingga membakar kasawan hingga radius puluhan kilometer. Rumah-rumah mewah milik pesohor dan selebriti tidak luput dari jilatan si jago merah. Api baru bisa dikendalikan pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, dan petugas pun mulai melakukan evakuasi dan pendataan. Laporan terbaru, korban jiwa akibat kebakaran tersebut bertambah. Laporan per tanggal 16 Januari tahun 2025, malam, jumlah korban meninggal menjadi 27 orang. Dikutip dari Kompas.com, menurut kantor pemeriksa medis, 17 kematian terjadi saat kebakaran Eaton dan 10 lainnya di korban di Palisades. Salah satu yang masuk menjadi korban kebakaran tersebut adalah aktris Hollywood, Dallas Carey. Dallas Carey meninggal di usia 95 tahun. Akibat kebakaran itu, rumahnya di Altadena, California, hangus terbakar. Jenazahnya ditemukan dalam rumahnya setelah berhasil dipadamkan, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Sekitar 1 jam yang lalu petugas koroner mengonfirmasi bahwa jenazahnya memang ditemukan di properti tersebut. Tagar Rip Memade, tulis cicit perempuan Carey, Dallas Kelly, di Facebook pada tanggal 12 Januari waktu setempat, dilansir Forbes, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Kami memiliki perjalanan yang luar biasa. Dia memengaruhi hidup saya dalam banyak hal. Kehilangan ini sangat menghancurkan, tambahnya. Kebakaran hutan itu telah menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan dan menghanguskan lebih dari 40.000 hektar tanah. Luas lahan yang terbakar ini hampir setara dengan 3 kali Pulau Manhattan. Atau kurang lebih setara dengan 2 kali kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dikutip dari New York Post, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, kebakaran hutan bermula di La County dan dengan cepat menyebar ketika hembusan angin Santa Ana yang berkecepatan hingga 100 mil per jam dari pegunungan mendorong kobaran api ke arah laut. Angin inilah yang membawa api ke Los Angeles, melahap vegetasi kering, bangunan mewah, dan memicu beberapa kebakaran hutan terburuk dalam sejarah La. Berikut update terkait kebakaran hutan di Los Angeles. Kebakaran yang berkobar di Los Angeles akan menjadi salah satu kebakaran termahal dalam sejarah Amerika Serikat, AS. Dikutip dari The New York Times, Kamis, AccuWeather memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran Los Angeles berada di angka 250 hingga 275 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.092 hingga Rp4.500 triliun. Angin berkekuatan badai mengirimkan api yang melalap pemukiman yang dipenuhi dengan rumah-rumah bernilai jutaan dolar, ujar Kepala Meteorologi AccuWeather, Jonathan Porter. Kehancuran yang ditinggalkan sangat memilukan, dan kerugian ekonominya sangat mengejutkan, tambahnya. Perhitungan ini melampaui perkiraan kerusakan dan kerugian ekonomi sebesar 210 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.437 triliun akibat badai Sandy yang menghantam New Jersey dan New York pada 2012. Kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles juga telah melampaui badai Harvey pada 2017,
yaitu 230 miliar dolar AS atau sekitar 3.765 triliun rupiah melampaui kerugian akibat badai Helene pada 2024 yang mencapai antara 225 sampai 250 miliar dolar AS atau sekitar 3.683 rupiah 4.092 triliun rupiah. Dilansir dari La Times, Jumat, Departemen Sheriff Kabupaten Los Angeles mengatakan bahwa 31 orang masih hilang. Rinciannya, 24 orang hilang berasal dari kebakaran Eaton dan 7 lainnya dari kebakaran Palisades. Namun, penghitungan Departemen Kepolisian Los Angeles tentang mereka yang hilang dalam kebakaran Palisades sedikit berbeda. Mereka mengatakan, 5 orang masih hilang bukan 7. Para pejabat memperingatkan, jumlah orang yang masih hilang berarti bahwa jumlah korban tewas akibat kebakaran kemungkinan akan terus meningkat. Mereka sedang mencari dengan anjing pelacak dan mencoba untuk menemukan jenazah. Sehingga kami, Anda tahu, dapat bertanggung jawab kepada keluarga yang kehilangan kerabat dan melakukannya dengan cara yang paling terhormat, kata Kepala Departemen Kepolisian Los Angeles, Jim McDonnell.